Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Faizan di channel Ihsan Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Faizan sedang berada di lahan Faizan. Ini lahan tanaman tomat servo F1 yang memang dimana di sini Faizan model Tumasari dengan tanaman terong servo F1 teman-teman. Yang sekarang tepatnya untuk tanaman tomatnya itu sendiri usianya 67 HST ya, 67 HST, dan terongnya berarti usia sekarang 59 HST. Jadi memang selang 1 minggu penanaman antara tomat dan juga terong teman-teman. Alhamdulillah kemarin sudah melakukan pemetikan yang ketiga, dan sekarang melakukan pemetikan yang keempat. Itu ada Bang Kotir dan juga Bang di sana. Tapi di sini Faizan belum akan membahas masalah pemanenan teman-teman. Di sini Faizan akan membahas masalah yang pasti terjadi pada tanaman tomat dan juga terong. Tentunya bagi para petani adalah suatu momok yang menakutkan ya, yang salah satunya adalah penyakit yang jelas ini dia. Nih, sebentar kameranya jelas ya. Nah, ini penyakit yang seperti ini teman-teman. Ini adalah penyakit busuk daun. Ini bisa kawan-kawan lihat, busuk daun dan ada gejala juga bercak daun teman-teman. Ini apa namanya, antisipasinya harus cepat dan sigap, karena kalau telat perawatan ini sangat cepat sekali merambat teman-teman. Dan Faizan akui untuk lahan ini juga apa namanya, aplikasi semprot kemarin sudah 10 hari teman-teman ya, karena juga untuk di lahan irigasi, maksudnya di daerah Faizan ini sedang kering dikarenakan memang ada apa namanya, irigasi induk itu terputus. Ini sudah 10 hari Faizan belum aplikasi semprot, dan untuk pemupukan ini sudah hampir sekitar 12 harian lebih teman-teman. Ini sangat merepotkan sekali teman-teman, dan mudah-mudahan nanti selang 3 harinya bisa mengalir untuk irigasinya teman-teman. Yang seperti ini ya. Perawatan seperti ini bisa katakan dari depan dulu, biar nanti teman-teman jika ada yang di skip biar tidak gagal paham. Perawatan tomat yang terkena daun seperti ini itu harus perawatannya rutin untuk aplikasi penyemprotan. Kalau di dataran rendah bisa aplikasi 6 hari sekali sampai 7 hari sekali. Lihat kondisi cuaca. Kalau cuacanya di daerah teman-teman semua turun hujan, maksudnya musim penghujan, bisa 5 hari sekali. Dan jika di musim kemarau bisa 6 sampai 7 hari sekali teman-teman. Kalau aplikasi di musim kemarau. Dan ini juga salah satu penyakit yang pasti menyerang pada tanaman ini untuk tanaman tomatnya ya, dan untuk tanaman terongnya. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini kemarin ada yang tersisa. Ini adalah penyakit busuk buah atau antraknosa yang terjadi pada buah terong ya. Ini penyakit yang pasti menyerang pada tanaman tomat dan juga terong. Di tomat pun pasti ada serangan busuk buah. Di terong pun sama. Di cabai pun ada. Itu namanya penyakit antraknosa. Nah, di sini teman-teman, Faizan akan berbagi tips cara mengatasi busuk buah pada tanaman terong, busuk daun, bercak daun, busuk batang ya. Itu bisa nanti diaplikasikan pada tanaman tomat dan juga terong dengan fungisida yang Faizan pakai. Nah, jadi ikuti terus, dan insya Allah ini sangat bermanfaat, dan jangan di skip tentunya biar tidak gagal paham teman-teman. Oke ya. Dan sebelum lanjut,
Mungkin baru untuk teman-teman yang baru hadir di channel Ihsan Petani Muda, yang belum lihat budidaya ini dari awal, bisa nanti lihat di playlist yang judulnya terong UV TF1 yang mode tumpang sari dengan tanaman tomat ya. Ada semua dari olahan, pemupukan, dan juga perawatan teman-teman. Itu ada semua, tinggal diklik dan dipelajari satu persatu. Oke, sebelum lanjut, bagi teman yang baru hadir di channel Ihsan Petani Muda, jangan lupa jika video ini bermanfaat tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Ihsan Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya Ihsan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman. Oke, terus. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini untuk penyemprotan kali ini untuk mengatasi busuk daun, busuk batang, bercak daun, terus busuk buah ya. Ini yang pertama teman-teman, di sini Ihsan menggunakan fungisida ini teman-teman. Fungisida merek dagang Redomil Gold ya, dari PT Syngenta. Untuk bahan aktifnya mefenoxam teman-teman 4% dan juga mancozeb 64%. Nah, di sini jika teman-teman mengikuti dari awal untuk Ihsan ya, untuk perawatan fungisidanya Ihsan selalu menggunakan bahan aktif mancozeb. Kemarin sebelum menggunakan ini Redomil Gold, Ihsan menggunakan merek dagang Yosef, bahan aktifnya mancozeb 82% kalau tidak salah ya. Nah, itu untuk fungisida kontaknya. Dan untuk fungisida sistemiknya di situ Ihsan menggunakan asam fosfat merek dagangnya Mitrafos. Itu untuk perawatan ya, untuk perawatan. Dan alhamdulillah pun sampai di petikan yang keempat ini ada gejala yang penyakit busuk daun dan juga busuk buah tidak terlalu parah, dan memang hanya ada 1-2 teman-teman. Dan untuk mengobatinya, saran Ihsan, jika memang teman-teman dari awal menggunakan bahan aktif mancozeb, bisa nanti aplikasi mancozeb lagi, dan juga bisa aplikasi menggunakan bahan aktif klorotalonil ya. Untuk merek dagangnya sangat banyak sekali teman-teman, jadi bebas mau menggunakan merek dagang Klonil, Dakonil, pokoknya banyak sekali. Nah, di sini Ihsan untuk penyemprotan kali ini Ihsan menggunakan bahan aktif mancozeb lagi, cuman di sini Ihsan menggunakan bahan aktif ganda, yaitu mefenoxam dan juga mancozeb. Nah, ini juga sangat bagus untuk mengatasi busuk batang, cacar daun, bercak daun, busuk buah ya. Karena untuk fungisida Redomil ini juga dia bersifat protektif teman-teman ya, bersifat protektif. Nah, di sini untuk teman-teman jika mau membacanya, di belakang label ya, di belakang kemasan maksudnya ada semua keterangan, cuman kelihatan atau tidak teman-teman, ini warnanya kurang jelas ya. Ini bisa untuk apa namanya, nah bisa untuk tanaman jeruk, kakao, kentang, melon, tomat ya. Bisa untuk penyakit bledok untuk jeruk, kakao untuk busuk buah, Phytophthora ya. Ada juga untuk busuk daun, melon penyakit embun bulu ya, dan juga tomat bisa untuk penyakit busuk daun. Nah, ini teman-teman. Jadi aplikasi Redomil Gold itu sangat tepat jika diaplikasikan pas tanaman sudah terkena ya, pas tanaman sudah terjangkit jamur. Itu sangat pas sekali. Di sini untuk tomat bisa untuk yang tertera di sini, bisa untuk busuk daun, tapi juga bisa untuk busuk batang ya, busuk buah itu juga bisa teman-teman. Nah, untuk takaran per gramnya, untuk konsentrasinya bisa teman-teman aplikasikan. Ini kan ada takaran 1,25 sampai 2,5 gram untuk jeruk, dan untuk kakao, kentang, melon, tomat ini takarannya hampir sama teman-teman, yaitu 1,25 sampai 2,5 gram per liter air. Nah, ini teman-teman tinggal mau pakai yang mana, antara 1,25 atau 2,5 gram per liter air. Pakai ini bisa, pakai ini juga bisa ya.
Tapi kalau Baisan, kalau ada tertera seperti ini, Baisan ambil tengah-tengah, yaitu 2 gram per liter air ya. 2 gram per liter itu apa namanya, kita ambil tengah-tengahnya. Kalau mau pakai 1,25 gram per liter ya juga tidak apa-apa teman-teman. Dan apa namanya, ini untuk takarannya. Dan untuk aplikasi apa namanya, penyemprotan nih teman-teman, jika mau membacanya di sini juga bisa. Penyemprotan dimulai saat tanaman tomat berumur 21 HST ya, kalau mau menggunakan anjuran ini. Dan penyemprotan fungisida kontak pada umur 7 sampai 14 HST, dan jumlah penyemprotan 8 kali musim dengan interval seminggu sekali. Nah, ini untuk perawatan. Ini untuk perawatan juga bisa aplikasinya 1 minggu sekali. Cuman kalau di sini, kalau Redomil Gold biasanya aplikasikan kalau tanaman sudah terjangkit jamur ya, bisa aplikasi kalau di musim kemarau 8 hari sekali, kalau di musim penghujan 4 hari sampai 5 hari sekali teman-teman. Nah, karena untuk kalau harganya juga Redomil Gold itu juga sangat mahal teman-teman, karena kalau dari PT Sisita itu rata-rata produknya bagus tetapi mahal-mahal teman-teman harganya. Kalau untuk perawatan biasanya hanya menggunakan Mancozeb di awal-awal. Fungisida kontaknya yang kemarin sudah biasanya aplikasikan itu teman-teman. Nah, ini untuk apa namanya, fungisida yang pertama ya. Ini jelas untuk takarannya 2 gram per liter air. Oke, langsung saja teman-teman. Es. 2 gram per liter air. Kalau di takaran sendok bisa teman-teman aplikasikan 2 sendok makan teman-teman. 2 sendok makan per tangki semprot ya, jelas ya, 2 sendok makan per tangki semprot untuk Redomil Goldnya. Diaduk dulu. Dan untuk fungisida yang kedua teman-teman, di sini tadi kan Baisan sudah sebutkan untuk perawatan dari awal Baisan selalu menggunakan merek dagang Mitrafos, dan di sini pun Baisan masih menggunakan merek dagang Mitrafosnya. Untuk bahan aktif asam fosfat, Mitrafos ini sudah Baisan terangkan dari awal untuk cara perawatannya, cara aplikasinya ya. Bahan aktif asam fosfat ini fungisida sistemik ya. Fungisida sistemik bisa untuk mengatasi apa namanya, ini di belakang ada teman-teman, bisa untuk mengatasi penyakit hawar pelepah di tempat, bisa untuk mengatasi hawar daun ya, itu juga bisa. Pokoknya kalau asam fosfat di bahan aktif Mitrafos ini bisa Baisan katakan itu untuk imunitas tanaman. Makanya aplikasinya selalu Baisan aplikasikan dari awal mulai tanam. Baisan aplikasikan yang namanya bahan aktif asam fosfat, dispraykan dari mulai 10 HST, terus 18 HST, terus aplikasi lagi 1 minggu sekali lah kalau Baisan. Bagus untuk pencegahan jamur ya, pencegahan tentunya jamur ya, pencegahan jamur, untuk imunitas tanaman, kekebalan tanaman terhadap penyakit jamur ya. Nah, sudah Baisan katakan tadi, untuk dari awal-awal pun Baisan untuk penyemprotan kali ini sudah sekitar 10 hari, dikarenakan juga irigasinya sedang kering teman-teman. Dan alhamdulillah tanamannya tidak terlalu kacau sekali untuk serangan jamurnya ya, walaupun ada cuma tidak terlalu kacau teman-teman. Ini mungkin sudah sering sekali Baisan terangkan ya. Pokoknya untuk bahan aktif asam fosfat ini cenderung kalau Baisan untuk imunitas tanaman teman-teman. Jadi untuk kekebalan tanaman terhadap penyakit jamur yang khususnya menyerang pada tanaman tomat dan juga pada tanaman terong. Oke ya, pokoknya untuk bahan aktif asam fosfat ini untuk di tanaman itu kalau Baisan katakan sekali lagi itu untuk imunitas tanaman ya, imunitas tanaman, kekebalan tanaman dari serangan jamur, entah di tanaman terong, tomat, cabai, tanaman holti tentunya itu bisa teman-teman. Aplikasi dari awal pindah tanam itu sangat lebih bagus
intinya seperti itu. Ini mungkin sudah sering Baesan aplikasikan dan Baesan terangkan ya. Dan teman-teman jika mau membaca di belakangnya, ini ada untuk penyakit hawar daun, tomat hawar daun juga takarannya 5 mili per liter, 5 mili per liter ya. Nah, kalau Baesan dari awal pakai asam fosfat ini hanya menggunakan sekitar berarti 4 mili ya. 4 mili itu sekitar, kalau tangki ini 16 berarti ya sekitar 64 teman-teman. Nah, bisa menggunakan tutup ini itu sekitar 2 tutup guys, 2 tutup ini ya, karena ini takaran sekitar 31-an teman-teman. Nah, seperti ini cukup ini untuk asam fosfatnya. Jadi nah ini pentingnya rolling fungisida mix, maksudnya mix fungisida kontak dan juga sistemik seperti ini. Kemarin untuk kontaknya Baesan menggunakan Yosep untuk perawatan, untuk kali ini untuk pengobatan di sini Baesan menggunakan Redomil Gold, dan untuk fungisida sistemiknya di sini Baesan masih menggunakan fungisida yang sama, yaitu asam fosfat. Oke, jelas ya. Dan jika ada yang kurang jelas mungkin ataupun kurang paham dari penjelasan Baesan, nanti bisa ditanyakan saja di kolom komentar tentunya, dan mudah-mudahan Baesan langsung bisa menjawabnya. Dan sekali lagi, jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya, agar nanti channel Lisan Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, Baesan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya, amin. Mungkin cukup sekian dari Baesan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.